Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Titi Nur Sriatun selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Beji yang saya hormati, serta rekan-rekan guru yang saya hormati pula. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 04 Beji. Kepada Ibu Titi Nur Sriatun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu guru SD Negeri 04 Beji yang kami hormati dan kami sayangi serta kami banggakan, marilah kita sejenak memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas limpahan rahmatnya siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Khairul Ikhwan dalam rangka memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti dalam pemaparan nanti kita bisa menyerap ilmunya, ya. Dan mudah-mudahan nanti ilmu mungkin yang sudah disampaikan dari Bapak Irin, ya, atau Bapak Khairul, nanti bisa kita terapkan di sekolah kita karena sesuai dengan judulnya yaitu diseminasi budaya positif, yang mana budaya positif itu ya sangat bermanfaat dan sesuai dengan P5, ya. Jadi nanti harapannya ini ada perubahan, ya, perilaku dari anak-anak didik kita, ya, sehingga juga berdampak pada prestasi anak didik kita, ya. Itu harapannya seperti itu. Dan kemudian ini juga sebagai memberikan semangat, ya, inspirasi, ya, untuk rekan-rekan semua. Barangkali masih dibuka calon guru penggerak angkatan berikutnya, ya, Bapak Ibu bisa menyusul seperti Pak Irin untuk bisa bergabung sebagai calon guru penggerak angkatan berikutnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kemendikbudristek. Kiranya hanya ini saja, ya, pesan kami sekali lagi. Nanti silakan Bapak Ibu simak baik-baik paparan dari Bapak Khairul Ikhwan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Khairul Ikhwan. Kepada Bapak Khairul Ikhwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan guru yang sudah hadir di sini untuk acara diseminasi ini. Semoga acara diseminasi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan ilmunya bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita SD Negeri 04 Beji. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa diseminasi budaya WCB ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 yang mengandung tema yaitu budaya positif. Di sini pada modul 1.4 CGP diberi tugas untuk membuat aksi nyata berupa diseminasi tentang budaya positif. Baik, langsung saja. Perkenalan diri dulu, Bapak Ibu, bahwa saya sebagai angkatan 10 dari luar ini didampingi oleh praktik yaitu Bu Saulina. Bu Saulina itu adalah kepala SMP Negeri 3 Taman. Kemudian ada pun bertindak sebagai fasilitator yaitu Ibu Krista Adayu. Bu Krista Adayu itu adalah guru kelas 6 di sebuah SD di Cilacap. Ya, karena fasilitator itu tingkatnya bukan lagi tingkat kota tapi antar kota. Berbeda dengan pengajar praktik biasanya di tingkat kabupaten. Baik, dilihat yang berikutnya. Latar belakang. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Budaya positif ini dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman. Nah, agar terjadi perubahan positif maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Dari masalah-masalah tadi yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata pada hari ini. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama yaitu agar murid kita itu merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Dan tujuan yang kedua, murid menjadi merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi pada budaya disiplin ini kita melibatkan siswa, murid bareng-bareng, tidak hanya satu alat tok hanya guru saja, tapi siswa dilibatkan. Nah, pembahasan pada hari ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa mencoba langsung dengan mencoba bermain ini, mengepalkan tangan Bapak Ibu. Mungkin ini di sini ada contohnya, ada A dan B. Silakan Bapak Ibu bisa praktek dengan teman Bapak Ibu. A sebagai ibu atau B sebagai lawannya sebagai temannya. Nah, silakan mencoba menyobek cari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Silakan apa? Entah itu harta, harapan, cita-cita, atau apa, silakan ditulis pada sobekan kecil. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Silakan dipegang, digenggam dengan kuat. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Silakan teman Anda mengambil yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu semua. Silakan. Sedangkan Bapak Ibu mencoba menggenggam, mempertahankan. Jangan sampai yang digenggam ini lepas. Nah, untuk teman Bapak Ibu bisa dengan cara membujuk, dirayu dulu.
ayolah nanti tak kasih permen nih, ayolah nanti tak traktir bakso nih. Nah, panjenengan silakan digenggam terus. Bisa juga dengan mengancam, diancam, tapi panjenengan silakan digenggam terus atau menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Kemungkinan yang terjadi ada dua. Yang satu bersedia membuka, atau yang kedua tetap bertahan dalam genggaman. Nah, dalam choice theory dari William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol ini. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksakan mereka. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Ini yang ilusi yang pertama. Ada 4 ilusi. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, pengendalian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilusi yang kedua. Nah, berikutnya ilusi yang ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka hanya mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan-pesan negatif. Ini ilusi yang ketiga. Kemudian ilusi yang terakhir yaitu ilusi yang keempat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini garis yang perlu digarisbawahi ini, bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan nanti akan terbentuk. Berikutnya, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Kira-kira siapa? Jawabannya tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Apa kita akan menutup atau membuka, tergantung kita sendiri. Kalau kita tergiur dari bujukan rayuan, bisa jadi kita buka. Tapi kalau kita pendirinya kokoh, tidak akan membuka. Apakah kita akan buka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau pujian atau hukuman. Jadi memang berdasarkan naluri sendiri, atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari guru maupun orang lain.
Nah, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001 menyatakan bahwa disiplin ini ternyata berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Artinya apa? Artinya itu belajar. Mungkin kalau kita sedikit mengulas tentang disiplin, Bapak Ibu mungkin menerjemahkannya kalau disiplin itu kaitannya dengan tepat waktu, aturan, tata tertib dan sebagainya. Nah, disiplin ini ternyata artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kalau kita mengikuti orang lain atas kemauan diri kita, bukan atas kemauan orang lain. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian yang ketiga yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ternyata ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekali lagi, karena mereka gagal. Mengapa mereka melanggar? Ya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ini ada gambarnya bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bila ada anak kok tidak berangkat sekolah, kenapa? Karena mungkin takut dihukum dan sebagainya. Berarti mungkin karena bisa jadi karena dia merasa tidak diterima di sekolahan atau dikucilkan. Yang kedua, ada kebebasan. Kebebasan bebas, anak mau mainan apa, ini namanya kebutuhan dasar manusia. Makanya ketika ada anak kok sedang mainan kita larang, biasanya mereka jengkel, marah, nangis. Karena apa? Kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Kemudian yang berikutnya ada kesenangan juga, kesenangan. Yang terakhir, penguasaan. Contoh misalnya ada anak yang dia itu merasa hebat dibanding temannya, ya karena dia ini ingin terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi penguasaan itu tidak harus jadi presiden, bisa jadi panjenengan Bapak Ibu jadi guru juga bisa jadi termasuk kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Pengen menguasai apa? Menguasai ruang kelas, menguasai murid-muridnya. Ini namanya penguasaan. Lanjut berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang ada 5 pertanyaan Bapak Ibu, coba dijawab. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita itu berperilaku? Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa sih? Yang ketiga, pernahkah Anda melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Saya berbuat seperti ini biar orang lain tersenyum dengan saya. Bisa jadi mungkin seperti itu. Istilahnya kalau dalam Jawa itu pamrih. Yang keempat, apakah untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu melakukan satu apakah karena biar dapat hadiah atau biar dapat uang. Tentu di antara Bapak Ibu semua termasuk saya pribadi mungkin pernah merasakan seperti itu. Bahkan murid-murid kita pernah seperti itu, bahkan mungkin sering.
Nah, Dian Nicholson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini biasanya ikutnya motivasi bersifat eksternal dari luar. Jadi ketika ada anak, aduh, saya takut terlambat. Kenapa? Karena nanti dihukum. Aduh, saya harus pakai dasi. Karena nanti kalau tidak pakai dasi dihukum. Nah ini, jadi ada sedikit ada keterpaksaan. Bukan memang naluri dia, tapi hanya karena keterpaksaan. Mungkin seringkali kita, mohon maaf Bapak Ibu, naik motor, kita menggunakan helm. Biasanya orang, kalau saya sering dengar bahkan melihat sendiri, orang menggunakan helm itu karena apa? Takut ditilang. Nah ini berarti kan dia tuh menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman biar tidak ditilang, makanya pakai helm. Padahal helm sendiri dibuat untuk apa? Untuk melindungi kepala kita pada saat naik sepeda motor. Nah ini konsepnya, sehingga mereka ikutnya ini motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah yang kedua yaitu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini biasanya sering juga. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah ini ikutnya apa? Ikutnya bersifat eksternal dari luar. Saya ngerjakan duluan nih, murid-murid Bapak Ibu, saya cepet-cepetan biar duluan, sebab kalau duluan nanti dapat hadiah ini dari Pak ini, dari Bu Jatuh dan sebagainya. Nah ini berarti mereka motivasinya yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya biar dapat ranking 1, biar dapat piagam, biar dapat hadiah di sekolahan. Nanti dia motivasinya yang kedua ini untuk imbalan. Berbeda kalau tadi ada anak datang ke sekolahan memakai topi. Kenapa memakai topi? Karena biar tidak dihukum saat upacara. Nah, ini berarti kan dia itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah, kalau yang kedua satu tingkat lebih tinggi itu karena ingin mendapatkan imbalan. Bisa juga dengan mendapatkan bintang di sekolahan. Ya supaya biar ini saya mengerjakan biar dapat nilai 100. Karena kalau dapat 100 biar dapat bintang dari ibu guru. Nah ini berarti dia motivasinya apa? Mendapatkan imbalan. Berikutnya yang ketiga terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Harapannya tentu bahwa kita maupun anak didik kita ikutnya yang ketiga ini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Orang yang menjadi seperti apa ini apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang mereka memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dari diri kita atas kesadaran kita. Jadi maaf misalnya kita naik sepeda motor terus kita pakai helm karena sadar ini untuk kesehatan saya. Berarti ikutnya ini yang ketiga. Tapi karena kalau Bapak Ibu naik sepeda motor memakai helm tapi takut ditilang, berarti ikutnya yang motivasi yang pertama yang paling rendah. Saya pakai helm soalnya biar ketika jalan di jalan raya barangkali ada polisi memberi hadiah karena saya memakai perlengkapan komplit misalnya. Itu berarti yang ikutnya yang kedua. Tapi tingkatan yang paling tinggi, yang paling bagus adalah karena mereka ingin dihargai
mereka yakini, berarti ingin dihargai dirinya sendiri. Dimulai dari berdasarkan hati nuraninya dia sendiri, bukan atas keinginan orang lain atau atas kemauan orang lain. Ini jadi ada 3 motivasi. Yang pertama tadi ada karena hukuman, yang kedua karena hadiah, dan yang ketiga memang karena ingin menjadi mereka itu ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tentu harapan kita yang ketiga semua. Nah, berikutnya ada hukuman dan penghargaan. Tentu Bapak Ibu sudah pernah melakukan di kelas, bentuknya berupa hukuman maupun penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau kegiatan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya seperti itu. Ketika kita di dalam kelas memberi pelajaran, ada anak yang kalau mungkin salah, kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Ibu tahu hukuman konsekuensi bedanya apa? Kalau hukuman apa, konsekuensi apa, kira-kira bagaimana? Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nanti Bapak Ibu kita belajar bersama. Nah, jadi saya di sini mohon maaf, di sini bukan bermaksud saya menggurui, tapi kita berbagi ilmu saja. Apa yang saya dapatkan di ilmu di guru penggerak, saya coba tularkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, mari kita pelajari tentang hukuman dan pelanggaran. Nah, untuk mengetahui hukuman atau konsekuensi, silakan Bapak Ibu bisa dijawab pertanyaan pada layar di layar. Monggo. Yang pertama, membersihkan coretannya di meja tulis. Kira-kira ikutnya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lalu yang kedua, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kita tahu bedanya berarti ya, Bu? Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai aturan. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya betul apa tidak. Nah, tuh. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah paham ini hukuman atau apa, konsekuensi apa. Cuman untuk mengutarakannya bingung ini. Nah, baik, kita bahas pertama hukuman dulu. Hukuman itu yang pertama tidak terencana. Jadi ketika ada anak tiba-tiba kok di dalam kelas gaduh ribut, biasa keluar tarik keliling lapangan 15 kali. Nah, tidak terencana. Ininya guru saja. Yang ada di depan guru disuruh lari ya lari, atau disuruh bersihkan WC ya WC. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi murid itu tidak tahu. Ini kalau misalnya melakukan kesalahan ini hukumannya apa? Mereka tidak tahu. Yang ketiga, murid tidak dilibatkan. Jadi kita tidak melibatkan murid. Jadi satu orang hanya guru saja yang menentukan. Karena kamu tidak mengerjakan PR, silakan kamu push up 15 kali. Padahal murid tidak pernah dilibatkan. Ketika tidak mengerjakan PR, disuruh apa? Tidak pernah dilibatkan aturan tersebut. Nah, bersifat satu arah, hanya gurunya saja. Siswa tidak dilibatkan. Yang terakhir, berupa fisik maupun psikis. Yaitu apa? Dengan disakiti, baik berupa perbuatan maupun kata-kata. Bisa jadi dengan perbuatan tadi seperti push up, lari, membersihkan WC dan sebagainya. Atau dengan kata-kata yang mungkin negatif, yang mungkin membuat siswa itu menjadi down, merasa rendah diri dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensinya apa sih? Yang pertama terencana dan sudah disepakati, biasanya ini konsekuensinya sudah disepakati bersama. Terus dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Jadi walaupun murid melakukan kesalahan, dia sudah tahu ini kalau saya melakukan kesalahan seperti ini pasti saya disuruh ini. Nah, mereka sudah tahu. Dan yang ketiga, diberikan berdasarkan data yang diukur. Hanya beberapa kali pelanggaran, guru itu selalu memonitor murid. Ini si anak ini sering seperti ini sering nih. Nah, akhirnya diberi konsekuensi.
Dan yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya intinya sama dengan hukuman. Murid sama-sama tidak nyaman. Jadi antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda, tapi intinya sama. Murid dibuat tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu. Tidak hanya Bapak Ibu semua. Saya pribadi juga mungkin tidak lagi pernah, mungkin sering. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu ada dengan restitusi tadi. Nah, untuk bahasanya nanti. Nah, sekarang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan memberikan reward ternyata juga dianggap kurang pas, Bu. Pak. Jadi kita memberikan hadiah kepada siswa, ini tak kasih hadiah karena kamu dapat ranking satu, atau mungkin dapat nilai 100, atau cepet-cepetan nih yang paling cepat dapat hadiah uang 500 atau 1000. Ternyata ini kurang pas. Kenapa? Efektif hanya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Bisa menimbulkan ketergantungan. Hanya jangka pendek. Jadi kalau ada cepat-cepatan dapat hadiah, dia langsung wah, kerjakan sendiri cepat. Siapa yang mengerjakan cepat dan benar, dia yang mendapatkan hadiah. Nah, dia langsung mengerjakan. Tapi ketika tidak ada hadiah, yang kembali lagi lama, nulisnya lama, dongeng dan sebagainya. Nah, hanya menyebabkan ketergantungan. Terus tidak menyadari bahwa itu tindakan baik. Yang kedua, merusak hubungan, timbul rasa iri. Iri siapa? Yang tidak mendapatkan hadiah. Ya, lagi-lagi si kaya, lagi-lagi si itu, si ini, si itu. Nah, hanya iri. Dan akhirnya apa? Dampaknya berhenti mencoba. Kalau cepet-cepetan, yang paling cepat ya itu si Budi. Saya paling lambat sendiri, pasti tidak dapat hadiah. Nah, ini ternyata penghargaan itu mendapatkan efek juga, ada efeknya. Terus mengurangi ketepatan, karena lebih banyak membuat kesalahan. Yang keempat yaitu menurunkan kualitas, sehingga berhenti berkembang. Dan kelima, mematikan kreativitas. Anaknya menjadi berhenti mencoba, ya kan, nyerah istilahnya, putus asa duluan karena tidak pernah mendapatkan hadiah. Yang terakhir, merusak motivasi dari dalam diri atau indeks siswa yang tidak mendapatkan hadiah tadi. Artinya motivasinya menjadi berkurang. Ya kan, percuma saya belajar tapi tidak dapat hadiah. Lagi-lagi yang dapat hadiah si Budi, terus saya tidak pernah dapat hadiah. Budi dapat hadiah terus, kenapa? Dia termotivasi dapat penghargaan, reward. Tapi kalau tidak ada penghargaan, biasa saja, artinya tidak ada dampak positifnya. Nah, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan, nilainya itu sama dengan menghukum seseorang. Jadi kita memberikan hadiah itu sebenarnya sama seperti kita menghukum. Nah, restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini, jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah dia kembali ke kelompok mereka, kembali ke teman-teman mereka, tapi dengan karakter yang lebih kuat, tidak down lagi, motivasinya ada lagi. Nah, di bawah ini ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sekali lagi, bukan menebus kesalahan karena kamu salah maka kamu ini, enggak, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan baik guru dengan siswa atau siswa dengan guru. Yang ketiga yaitu restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi, bukan kita dipaksa. Kamu harus ini, tidak, tapi hanya berupa tawaran. Yang keempat, restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Istilahnya seperti introspeksi, refleksi diri. Yang kelima, restitusi menguatkan karena belajar dari kesalahan. Jadi itu di aksi anak
diajak untuk refleksi diri, ini loh kesalahannya seperti ini, oh ya kalau saya seperti ini nanti kedepan seperti ini nih. Nah di situ dikuatkan. Yang keenam, restitusi ini fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa. Dan terakhir, restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Sekali lagi, ini yang paling pokok pentingnya nomor 7. Restitusi ini fokus pada solusi Bapak Ibu, bukan mencari siapa yang salah. Jadi ditawarkan solusinya. Nah, nanti pada akhir pemaparan akan saya contoh, ini buka video tentang restitusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran tentang restitusi seperti apa penjabaran. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, tidak langsung serta-merta kita menghukum atau apa. Berikutnya pembahasan berikutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, perlu Bapak Ibu ketahui posisi kontrol guru ini itu ada 5. Ada 5. Tidak hanya pola guru saja yang ada 5, ternyata posisi kontrol guru juga ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Nah ini, silakan Bapak Ibu simak. Nanti Bapak Ibu silakan mengkategorikan diri saya itu ada di mana ini. Nah, yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Nah, biasanya diselingi dengan matanya yang melotot atau mendelik seperti itu ya. Terus kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini penghukum. Jadi kalau ada salah, dia langsung menghukum. Entah dia disuruh apa. Ini tipe guru yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kalau ini tidak keras. Kalau tadi penghukum biasanya keras, kalau pembuat rasa bersalah lebih lembut. Tapi tetap saja, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus beritain kamu ya? Nah, memang suaranya nadanya rendah dan halus, tapi tetap membuat dirinya itu merasa bersalah. Iya, gara-gara saya bapak jadi seperti ini. Iya, gara-gara saya pembelajaran jadi seperti ini. Nah, jadi merasa dirinya itu yang salah. Yang ketiga yaitu teman. Bapak Ibu mungkin merasa bahwa Bapak Ibu merasa di posisi sebagai teman. Untuk di posisi teman ini, guru biasanya posisinya ini tidak akan menyakiti murid. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak dengan bantuan Bapak selama ini. Nah, sehingga siswa itu menganggap gurunya itu seperti teman sendiri. Nah, terkadang praktek di lapangan ketika menganggap gurunya teman, kadang siswa itu seolah sopan santunnya itu berkurang. Karena apa? Menganggap teman sendiri sih. Kadang cara menyapa pun hanya sekedar menggunakan bahasa moko seperti itu dan sebagainya. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Nah, yang keempat apa? Yang keempat yaitu pemantau. Jadi tugasnya memantau, mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ini? Nah, jadi dia itu memantau terus, memantau kepada siswa-siswanya. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi diberikan solusi, siswa disuruh mencari solusi dulu atas permasalahannya. Apa yang kita yakini, biasanya kan di kelas ada keyakinan kelas. Nah, coba kamu langgar di keyakinan kelas yang nomor berapa? Nah, terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tentu siswa di sini merasa sangat dihargai, tidak dibentak, tidak dihukum. Nah, di sini posisi manajer ini yang paling tinggi. Semoga Bapak Ibu semua ada di posisi manajer. Walaupun seperti saya pribadi belum bisa menjadi posisi manajer. Bapak Ibu bisa menilai bagi Bapak Ibu semua ada di posisi mana sekarang. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau pemantau, manajer, atau sebagai teman. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menilai. Mungkin saya berada di posisi penghukum dan teman. Saya sering menghukum, tapi kadang saya jadi teman. Nah ini.
Tapi yang paling bagus ini yang posisi manajer. Jadi ya, ketika ada anak melakukan kesalahan, dia itu tidak langsung dihukum, tapi disuruh mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian disuruh mencari solusinya sendiri. Kira-kira kalau kamu terlambat terus, solusinya bagaimana biar tidak terlambat? Nah, dia akan mikir, oh berarti saya harus ini. Nah, kenapa terlambat? Karena bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Karena main game sampai jam 12 malam misalnya. Nah, dari situ kita bisa mencari solusi bareng-bareng dengan anaknya. Nah, kira-kira biar kamu tidak terlambat bagaimana? Ya bangunnya jangan kesiangan. Biar tidak kesiangan bagaimana? Tidurnya lebih awal. Terus bagaimana? Ya berarti tidak main game atau main gamenya jangan terlalu lama dan sebagainya. Di sini mereka diberikan seolah-olah dipancing untuk mencari solusinya atas permasalahannya sendiri. Ini yang posisi kelima, manajer. Nah, dari sini Bapak Ibu guru hebat, kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu rasakan? Tentu Bapak Ibu bisa menilai. Oh, saya di posisi teman dan penghukum. Oh, saya di pembuat rasa bersalah dan pemantau. Oh, saya di manajer. Syukur-syukur Bapak Ibu semua ini di posisi manajer ini bagus sekali. Jadi anaknya tidak merasa terhukum, terbebani. Nah, posisi ideal seorang guru, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa itu disuruh mencari solusi sendiri, bukan gurunya mencari solusi. Biar mereka mencari solusi sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, dari situ kan mungkin murid dari posisi manajer tadi tahu, oh yang kesalahannya seperti ini. Ke depan mungkin tidak akan mengulang lagi. Berikutnya yang ke berapa ya? 6 apa ya? Ini ya, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersier dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak mengandung unsur suku, agama, bahasa, dan ras dan sebagainya. Jadi ini untuk kesepakatan kelas saja. Kesepakatan kelas semua, baik itu muridnya ada yang dari suku berbeda, tetap dianggap sama. Jadi tidak melihat latar belakangnya. Guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah melakukan keyakinan kelas. Ada. Kalau saya itu awal tahun lalu itu membuat cuman saya angkatnya saya buat, tapi sayanya sampai sekarang belum sempat dibuatkan kesepakatan. Seharusnya seperti ini. Jadi nanti sekedar ini aja ya, berbagi saja. Bapak Ibu nanti ketika tahun ajaran baru, ketika kita mulai pembelajaran, nah kita akan menghadapi siswa-siswa yang baru nih. Silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dengan cara apa? Kalau biasanya guru itu seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya. Kalau saya pribadi biasanya mengikuti alur saja. Di sini biasanya ada aturan itu biasanya sudah ditetapkan dari zaman dahulu. Aturannya yaitu tidak boleh terlambat, anak datang pukul 7 dan sebagainya. Kalau itu kan aturan itu biasanya kan tidak melibatkan siswa. Artinya siswa cukup datang ke sini disuruh seperti ini gitu. Kalau tidak seperti ini berarti dapat hukuman atau konsekuensi misalnya seperti itu. Nah, mulai sekarang coba kita rubah, membuat keyakinan kelas. Dengan cara bagaimana? Ini keyakinan kelas ini ada caranya. Namun sebelum itu kita lihat pembentukan keyakinan kelas ini dulu. Keyakinan kelas ini isinya berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Jadi isinya yang positif saja Bapak Ibu, bukan yang negatif. Hal-hal yang positif. Contohnya misal ditulis kesepakatan kelas. Ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Karena kita keyakinan kelas itu berarti kalau kesepakatan itu di bawahnya keyakinan Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan, keyakinan, lebih tinggi lagi keyakinan. Karena kalau keyakinan itu isinya hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif.
Contoh, kalau kesepakatan misalnya anak disuruh kita membuat aturan, ayo kamu mau apa terserah, bebas. Diambil selebar kertas, ditulis, misal Budi menulis jangan terlambat, terus misalnya belakangnya lagi jangan makan di dalam kelas, terus belakangnya lagi Ani misalnya nulis jangan tidur di kelas dan sebagainya. Nanti dikumpulkan Bapak Ibu, dikumpulkan, terus setelah itu nanti kita ditulis, papan tulis boleh, di papan tulis dulu, nanti kalau sudah disalin di kertas dipajang. Nah isinya berupa pernyataan positif. Kalau mungkin Bapak Ibu seperti tadi, jangan terlambat. Kalau jangan terlambat ada kata jangan itu kan kata negatif Bapak Ibu. Nah kita ubah kata jangan tadi dengan apa kira-kira apa? Biar maknanya sama tapi lebih ke arah positif. Jangan terlambat juga ada apa? Datang tepat waktu. Nah seperti itu. Jadi lebih positif dengar. Nah misal lagi jangan membuang sampah sembarangan. Tulisan jangan ini diganti karena ini keyakinan kelas, diganti dengan apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal negatif di situ. Isinya positif semua. Terus tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Pas membuat keyakinan kelas, yang paling berapa lah? 7, 8, 9, atau 10. Jangan sampai 25 tulis semua. Anak bingung, aturannya banyak sekali. Nah kira-kira yang aturan yang kesepakatan yang sama kita rangkum jadi satu saja. Tidak perlu ditulis semua. Kalau kita tulis semua, misal mohon maaf ada murid 40, berarti ada 40 keyakinan kelas. Nah, tidak perlu seperti itu. Kita rangkum saja. Kira-kira ini ikutnya yang mana, ini ikutnya yang mana. Nah, dijadikan dipersimpel. Karena apa? Biar mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, dapat diterapkan di sekolah, di kelas. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi ketika awal tahun pelajaran, kita bersama-sama bareng seluruh siswa. Ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu seperti aturan kelas. Kira-kira menurut kamu Budi aturan kelasnya apa? Nah, ini Pak. Tidak boleh terlambat. Nah, silakan ditulis. Nah, dan semua berkontribusi. Jangan hanya guru langsung membuat aturan seperti ini. Tidak mau tahu urusan siswa. Kamu tinggal ikut aturan ini. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita melibatkan siswa. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika di tengah jalan ada keyakinan tambahan lagi, ya silakan ditambahi. Ada 7. Tiba-tiba di bulan November, ya tambahin lagi Bu, satu lagi Bu, soalnya ini sering melakukan ini. Nah silakan tambahin lagi. Tidak harus 7 sampai tahun ajaran selesai seperti itu, tidak harus, bisa ditambahin, fleksibel. Nah ada pun prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, Bapak Ibu silakan mempersilahkan seluruh murid-muridnya untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Silakan ditanyakan. Budi aturannya di mana di kelas, pengennya seperti apa? Pengennya setiap siswa tidak boleh bawa HP. Nah, misalnya. Joni apa? Tidak boleh makan. Nah, jangan ditulis. Tidak boleh dimakan, tidak boleh bawa HP. Terus apa lagi terus sampai sejumlah siswa yang hadir. Misalnya ada 40, itu 40. Dari 40 tadi digabung-gabungkan yang ada keterkaitannya jadikan satu. Jangan 40 semua, ditulis semua, dipajang semua. Anaknya bingung, ini aturan yang mana ini yang saya langgar ini. Ketika guru tanya pun anak bingung, kamu melanggar aturan yang mana coba? Udah nomor berapa ya? Saya enggak tahu Bu, banyak sekali Bu aturannya. Nah ini. Jadi simpel saja, kita gabung-gabungkan yang mendekati makna sama. Nah terus yang kedua, mencatat semua masukan para murid di papan tulis, dicatat. Tadi seperti Joni tidak boleh terlambat, Budi dilarang makan di kelas, terus apalagi semua dicatat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah ini gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif itu apa? Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah,
Jadi tidak ada hal-hal negatif, sehingga anak itu yang terpatri di otak kita itu hal-hal yang positif, tidak ada hal-hal yang negatif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, ditinjau lagi, perlu dicermati lagi. Yang berikutnya, yang kelima, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, karena bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Itu tadi ya, antara 3 sampai 7, ya 10 lah maksimal. Karena anak biar tidak bingung, ini loh kesepakatan kita, keyakinan kelas kita seperti ini nomor 1 ini. Nah, yang berikutnya yaitu proses persetujuan dan tanda tangan. Silakan disetujui dengan cara tanda tangan. Karena kalau anak didik kita belum bisa tanda tangan, ya tidak usah tanda tangan. Yang penting sudah disetujui bersama-sama karena sudah mengirimkan jawabannya. Kemudian yang terakhir, publikasikan, dicetak. Yang tulis di bawah tulis kita salin ke bentuk cetak, ditulis di kertas, kemudian tempelkan di dinding atau di mana, sehingga ketika ada orang melakukan pelanggaran, ayo dilihat keyakinannya yang mana kamu melanggarnya. Nah, dari 10 keyakinan kamu melanggar yang nomor berapa. Nah, ini keyakinan yang pertama misalnya jujur, dan anak tadi bohong, berarti dia melanggar keyakinan yang pertama, jujur. Lalu bagaimana kalau melanggar, apakah dihukum? Nah, tadi menggunakan restitusi, tidak menggunakan hukuman. Nah, contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalau misalnya ada anak bermain-main, ya mohon maaf, misalnya diulang mau ribut. Kamu ribut, berarti melanggar keyakinan kelas. Yang mana coba di antara 5 ini? Nah, ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kamu belajar, bukan ribut. Nah, ini. Terus berikutnya ada setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ada anak berkelahi, itu kan tidak aman. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh, yang ini yang kelima. Jadi nggak usah banyak-banyak. 5, 6, 7. Sehingga anak mudah memahami seperti itu. Dan bersifat positif, jangan negatif. Jangan ditulis jangan berkelahi di kelas misalnya, itu kan negatif. Konsepnya nanti yang terpatri hal-hal negatif. Ini contoh keyakinan kelas di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, jadi kalau ada anak yang tidak membantu, berarti dia melanggar yang mana? Oh ya ini, yang kelima, senantiasa membantu. Lanjut berikutnya, segitiga restitusi. Nih, kita akan mencoba memasuki restitusi yang terakhir ini. Langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah segitiga yang untuk agar siswa yang melakukan kesalahan itu tidak kita beri hukuman, tapi diberikan ini solusi, yaitu apa? Segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilis identity. Teori kontrolnya yaitu apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau ada hal yang salah, misalnya berkelahi, pasti ada alasannya. Kenapa kamu berkelahi? Alasannya apa? Ada anak kau mengambil barang milik orang lain, pasti ada alasannya. Kenapa kamu mengambil barang milik Joni? Pasti ada alasannya. Yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal, tentunya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lanjut lagi. Ini ada bagian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tidak hanya anak, kita pun sendiri sering melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Baru kemudian naik validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa kamu berkelahi, mengapa kamu mengambil barang orang lain, tentu ada alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelasnya coba dilihat keyakinan kelasnya.
ada berapa? 10. Nah, kamu melanggar yang nomor berapa? Nomor 5. Karena saya tidak jujur misalnya. Nah, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Lanjut berikutnya. Menstabilkan identitas atau stabilis identity. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, terakhir, Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validate the behavior. Kita bisa menanyakan dengan apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru lagi. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Pertanyaannya bisa berupa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa keyakinan kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan. Nah, sebelum diputar itu. Sebagai seorang guru, saya harus. Nah, ini ada sebuah video, Bapak Ibu silakan cermati. Praktek segitiga restitusi. Jadi ada seorang ibu yang melihat ada anak ini ya, Bapak Ibu. Dia tuh makan di kelas kasusnya. Makan di kelas, padahal itu melanggar aturan kelas, melanggar keyakinan kelas. Nah, maka dipanggil anak ini oleh gurunya. Apa gurunya akan menghukum? Apa gurunya akan memberikan konsekuensi? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Sudah istirahat? Sudah makan dulu ya? Kira-kira Fakih tahu nggak kenapa Fakih dipanggil ke sini? Karena Iya, Fakih makan di sini kelasnya pada saat jam pelajaran ya? Oke, kira-kira kalau makan di kelas pada saat jam pelajaran itu perbuatan salah atau benar? Salah, iya Fakih. Sebenarnya makan itu adalah kebutuhan manusia. Ini juga kalau lapar pasti makan ya. Tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu tepat untuk makan. Iya, kira-kira kalau Fakih makan pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar ya? Salah. Oke. Mau tahu Fakih kenapa makan di kelas pada saat jam pelajaran? Kenapa? karena belum sarapan. Belum sarapan. Kenapa belum sarapan? Karena takut kelas sekolah. Kelas sekolah tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. 9. Berarti agar Fakih besok makan di kelas lagi harus apa ya? Harus sarapan dulu ya? Oke. Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa saja? Tidak jujur. Kedua, benar. Dan ketiga, Tidak makan di kelas iya, tidak makan di kelas apa? saat jam belajar. Iya, jam pelajaran. Jadi ketika Fakih makan di kelas pada saat jam pelajaran itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak. Oke. Di sini guru tidak akan melakukan Fakih, tidak akan menyalahkan Fakih, tapi guru akan membantu Fakih mencarikan solusi agar Fakih tidak makan di kelas lagi. Apa yang harus Fakih perbaiki agar Fakih tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Sarapan pagi. Iya, sarapan pagi. Terus apa lagi? Harus tidurnya lebih awal ya, agar tidak terlambat sekolah. Oke, pintar. Nah, sekarang kapan Fakih akan memulai tidak makan
Fakih, guru hanya ingin Fakih menjadi anak yang berpengalaman, ya, anak yang pintar, anak yang bertanggung jawab, pasti Fakih bisa, ya. Oke, bisa pas dulu. Mulai besok akan berubah, tidak akan Ya, Bapak Ibu, tadi sudah dilihat video tentang segitiga restitusi dilakukan oleh salah seorang guru terhadap siswanya yang melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas, yaitu makan saat pembelajaran berlangsung. Di sini sang guru tidak memberikan hukuman, tapi dia menerapkan tadi segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi dilaksanakan, sehingga anak itu merasa sadar akan kesalahannya dan dia merasa dihargai, tidak merasa malu dan sebagainya. Di sini ada makna penting bagi kita semua, termasuk saya pribadi. Mungkin belum sampai ke tahap kesini, tapi kita bersama-sama kita belajar agar ke depan dalam mendidik siswa-siswi kita itu lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Syukur-syukur bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Baik, lanjut berikutnya. sebagai seorang guru. Nah, dari hasil paparan tadi maka dapat disimpulkan bahwa budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Ini kesimpulan dari ya. Jadi semoga kita ke depan dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini sehingga siswa-siswanya itu merasa nyaman, aman di sekolah kita. Baik, demikian tadi paparan saya tentang budaya positif pada modul 1.4 pada program guru penggerak. Saya atas nama narasumber mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian pemaparan tadi ada kekeliruan atau kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Ikhwan atas pemaparan ilmunya. Masya Allah, sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menyerap ilmunya. Tidak ada salahnya kita beri aplaus dulu untuk Pak Irmi. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.